Renungan firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang kasih yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa kasih itu sabar. Dan hari ini kita akan mencoba melihat bahwa kasih itu murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan untuk memberi, entah itu dalam bentuk materi, perhatian, nasihat, penghiburan, dan terlebih lagi pengampunan. Di dalam cermin firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa kita bukan orang yang murah hati. Anda mungkin merasa bahwa Anda mudah memberi sesuatu dalam bentuk materi, tetapi mungkin Anda tidak mudah mengampuni. Jadi sikap murah hati manusia itu adalah murah hati yang cacat, tidak konsisten, dan seringkali pilih kasih. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memandang hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah esensi kasih sejati. Ketika pintu sorga ditutup oleh Tuhan karena dosa manusia, ketika tidak ada jalan sama sekali untuk manusia bisa berkomunikasi dengan Sang Penciptanya, Tuhan bermurah hati menyediakan satu-satunya jalan dengan datang ke dalam dunia, lahir lewat perawan Maria tanpa campur tangan laki-laki. Tuhan inilah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah ekspresi kasih Allah yang murah hati. Di dalam Yesus, sebesar apapun dosa-dosamu, ada pengampunan. Hal ini kadang membuat para ahli Taurat menjadi tidak nyaman. Kita bisa lihat reaksi mereka ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Tuhan Yesus melihat iman orang lumpuh ini dan keempat teman-teman yang menggotong dia karena orang banyak mengurumuni Yesus. Teman-teman ini sampai naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh ini di depan Yesus. Nah, para ahli Taurat yang hadir di sana saat itu berpikir dalam hatinya, kenapa Yesus berani memberi pengampunan? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa seseorang. Memang benar bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tetapi para ahli Taurat gagal melihat bahwa Yesus yang ada di depan mata mereka adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya karena dia menjadi manusia, itu tidak berarti Yesus kehilangan esensinya sebagai Tuhan. Kemanusiaan Yesus membuat para ahli Taurat gagal melihat ketuhanan Yesus. Karena ia Allah, maka Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Anda bisa baca dalam kitab Markus pasal 2 bagaimana Yesus menjawab mereka. Hari ini saya tidak ingin kita gagal menyadari bahwa Yesus Kristus adalah ekspresi kemurahan hati Allah terbesar kepada semua umat manusia. Tuhan Yesus adalah perwujudan kasih Allah kepada kita semua. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan begitu besar, agung dan mulia. Dia memberikan dirinya kepada Anda. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada Tuhan sendiri. Jadi Anda perlu mengosongkan diri supaya ada ruang untuk Tuhan di dalam hatimu. Kalau lemari Anda penuh dengan pakaian lama dan Anda perlu tempat untuk banyak pakaian baru, apa yang Anda lakukan coba?
Anda pasti mengosongkan lemari dengan mengeluarkan pakaian lama. Mengosongkan diri berarti membuang cara pikir manusia dan mengadopsi cara pikir Tuhan. Membuang kebiasaan manusia mengandalkan diri sendiri dan mengadopsi jalan Tuhan, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Berhenti mencoba berusaha sendiri untuk mendapatkan jalan ke sorga. Terima jalan yang sudah Allah sediakan, yaitu Tuhan Yesus. Banyak orang tidak mengalami kemurahan hati Tuhan, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena mereka tidak mau mengosongkan diri. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar dan perlu tempat yang luas di hati mereka. Semakin kita mengosongkan diri untuk Tuhan, semakin kita mengalami kemurahan hati Tuhan. Hanya dengan kita mengalami kemurahan hati Tuhan, maka kita akan mulai bisa menjadi manusia yang murah hati. Kebiasaan lama apa yang perlu Anda buang untuk menyediakan ruang bagi Tuhan? Dan cara pikir Tuhan yang mana yang perlu Anda adopsi supaya Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu? Kita tidak akan bisa melakukan semua ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mengerti pikiran Kristus. Jadi minta supaya Roh Kudus menyatakan dan memampukan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.